Nah, boleh tahu nggak kenapa sih bisa trauma sama air? Jadi dulu tuh waktu PAUD ya ada jalan-jalan gitu ke taman lalu lintas. Nah di situ kan ada kolam, padahal kolamnya pendek. Bahwa olahraga polo air itu sedikit asing bagi kita. Nah, Teh Echa sendiri kalau latihan polo airnya suka di mana? Di laut, sungai, danau? Oh enggak ada ya di laut. Renang. Kenapa? Karena kalau aku di polo air tuh lebih mending bolak-balik renang daripada harus berantem ngerebutin bola gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui wargi Cadisdik bersama saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang biasa disebut juga negara maritim. Dalam berbagai jenis olahraga ada yang dinamakan polo air. Nah, pada belum tahu kan polo air itu seperti apa? Hari ini sudah hadir bersama kita atlet nasional di bidang polo air dari SMA Negeri 1 Padalarang, namanya Claresia Mariati Manalo. Selamat datang Teh Claresia Mariati Manalo. Oke. Panggilannya apa nih biar enak? Dipanggilnya Echa. Echa, oh dari panjang gitu ya, Claresia Mariati Manalo. Panggilannya Teh Echa. Teh Echa ini bener ya atlet polo air. Iya, atlet polo air. Teh Echa, mungkin banyak nih dari warga Cadisdik yang belum tahu Teh Echa ini siapa, menjadi atlet sejak kapan, dan olahraga yang ditekuni itu apa. Coba boleh dikenalin. Ya, halo semua, nama aku Claresia Mariati Manalo. Aku dari SMA 1 Padalarang, kelas 11 MIPA 3. Aku ini atlet polo air. Mungkin polo air itu gak ada yang tahu ya. Jadi polo air salah satu cabang olahraga PRSI atau renang. Jadi di PRS itu ada banyak cabang, ada renang, renang indah, loncat indah, polo air. Nah, aku itu ikut yang di polo air. Nah, apa? Dari sekian banyak olahraga kan ada renang, ada loncat indah, segala macam. Biasanya ya cewek-cewek nih, anak-anak siswi-siswi itu lebih senangnya yang biasa-biasa gitu. Kenapa ini milihnya polo air? Awalnya tuh nggak milih polo air. Awalnya ikut les renang karena dulu kan pernah trauma sama air, jadi dilesin renang supaya ngilangin trauma. Nah, tapi lanjut jadi atlet renang, tapi di atlet renang ini nggak menonjol gitu. Terus diarahin sama pelatih, cobain kamu polo air. Jadi renang dari kapan? Renang itu dari kelas 3 SD. 3 SD. Kalau polo air sendiri? Kalau polo air dari kelas 2 SMP. Jadi berarti si trauma itu bisa sembuh ketika kita mau terjun malah ya? Iya. Trauma sama air tapi malah jadi atlet renang, sekarang jadi atlet nasional polo air? Iya. Oke. Nah, boleh tahu nggak kenapa sih bisa trauma sama air? Jadi dulu tuh waktu PAUD ya ada jalan-jalan gitu ke taman lalu lintas. Nah di situ kan ada kolam, padahal kolamnya pendek. Nah tapi bisa tenggelam, jadi trauma di situ. Tapi suka mandi kan? Ya suka. Takutnya dia trauma sama air jadi nggak pernah mandi sampai kelas 3 SD ketika renang. Enggak dong ya. Suka. Oke. Berarti menekuni olahraga renang sejak kelas 3 SD. Itu langsung sama pelatih apa sama orang tua dulu gitu supaya senang dulu? Iya, langsung sama pelatih. Langsung sama pelatih. Oke. Ketika renang kan itu dari kelas 3 SD sampai SMP ya? Ya, renang. Renang itu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Oh, iya. Pernah ikut kejuaraan renang juga? Renang pernah. Cuma ya belum dapat juara. Belum dapat banyak juara. Kan dulu kejuaraan di UPI, di Batu Nunggal kayak gitu. Di Batu Nunggal. Oke, siap. Nah, kan jarang ya kita tuh, memang asing banget kayaknya ya, betul nggak? Setuju nggak nih wargi Cadisdik bahwa olahraga polo air itu sedikit asing bagi kita. Nah, Teh Echa sendiri kalau latihan polo airnya suka di mana? Di laut, sungai, danau? Oh enggak ada ya di laut. Kalau polo air aku latihannya di kolam renang. Di kolam renang, berarti langsung sama pelatih profesional. Iya, di kolam renang. Oke. Jadi kalau Teh Echa polo air itu bergu. Iya, bergu polo air. Di satu regunya itu
13 orang. 13 orang. Tapi yang mainnya itu 7 orang. 7 orang. Jadi Cadangan 6 orang. cadangan 6 orang. Kalau mainnya itu sendiri kayak gimana sih? Kalau permainan polo air itu jadi kan seperti handball tapi di air. Handball tapi Handball di air. Jadi ada gawang, ada penjaga gawang, ada center, ada back, ada wing, kiri Ada kanan wing. gitu. Nah, kalau posisi Teh Eca Posisi aku sendiri di wing 5 di wing, meter. di sayap. Ya, di sayap. Oke. Tapi sebenarnya bisa di mana aja, cuman paling sering ditempatkan di wing. Oke. Kalau apa sih yang penting dari olahraga polo air itu gitu? Kekuatannya kah? Yang paling penting itu endurance, renang. Renangnya. Jadi itu Renang. memang basic ya. Basic dari semuanya renang. Jadi dipastikan kalau misalkan para atlet polo air itu memang expert renangnya. Iya. Berarti kalau nggak bisa renang nggak bisa? Ya gak bisa. Berarti saya mundur deh. Soalnya bisa sih renang, cuma gaya batu. Enggak deh, gaya botol. Kalau batu kan langsung di dalam ya, Iya, kalau botol tenggelam. ngerebek. Oke. Oh, jadi memang harus renang. Iya. Nah, berbicara tentang pengalaman polo air sendiri, udah ngikutin ajang apa aja? Kalau polo air tuh pertama kali lomba tahun 2019 itu se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat juara. Jadi klub se-Jawa Barat juara 3. Juara 3. Ya. Terus akhir-akhir ini ada Festival Akuatik Indonesia di Jakarta. Itu dapat juara 1. Juara 1 Mewakilin itu Jabar. Ngewakilin Jabar. Tingkat nasional, kejuaraan tingkat nasional. nasional. Oke, berarti udah tingkat Jabar juara, Iya. sekarang tingkat nasional juara Terus juga waktu ya. di Festival Akuatik juga setiap match ada player of the match. Iya. Ya, itu aku jadi player of the match. Wih, gitu. luar biasa. Berarti emang keren ya. Ya, gitu lah. Berarti nggak salah nih SMA 1 Padalarang Iya. menghadirkan Teh Eca, memang ini adalah player of the match. Nah, kalau yang tidak pernah dilupain nih, apa ya, kalau di ini mah kasta tertinggi gitu yang pernah Teh Eca ikutin, Yang tidak pernah dilupain tuh kemarin apa? masuk pelatnas. Masuk pelatnas Iya. tahun berapa? Kemarin tahun 2022 berarti. 2022. Iya. Diceritain dong gimana kemarin ketika masuk pelatnas, sampai di tahap mana aja, terus pengalaman berharga apa yang jadi bekal nih buat Teh Eca di olahraga polo air ini. Ya, jadi awalnya tuh aku kan polo air belum pernah pon. Kemarin waktu pon kemarin ada seleksi gak jadi ikut karena belum memadai renangnya. Renangnya belum memadai. Jadi masih kalah sama teman seklub juga, masih kalah. Tapi karena didorong lagi latihan sampai kemarin ada lagi seleksi buat di bawah seleknas se-Jawa Barat itu, yang ceweknya ada terbawa berapa orang itu, belasan ya, buat ke Jakarta. Nah, di Jakarta aku lolos. Di sana diseleksi lagi yang Jawa Barat ke bawah 7 orang. Nah, jadi aku masuk pelatnas kemarin November 2022. Nah, di situ aku kaget juga kan, karena ya belum pernah ada apa ya, prestasi yang tertinggi. Iya. Kan yang lain tuh bisa pon kayak gitu Iya, kan. Aku belum ada. Porda aja baru kemarin. Porda Setelah pelatnas, setelah masuk pelatnas baru Porda. Nah, jadi waktu masuk pelatnas kan langsung minta izin ke sekolah gitu, karena kan kita nginep di Jakarta, ada disediain gitu berbulan-bulan. Kemarin baru sampai tahun baru. Nah, tahun baru selesai pelatnasnya karena ya ada degradasi gitu. Oh, tapi berarti itu pengalaman berharga banget ya. Iya, bisa berharga bergabung banget. dengan atlet-atlet se-Indonesia ya. Rasain jadi timnas lah Oh, sebentar. luar biasa, keren. Nah, tadi kan bilang katanya teh minta izin ke sekolah. Iya. Dukungan sekolah sendiri seperti apa sih? Ya, dukungan dari sekolah itu juga baik karena dipermudah. Aku tuh mungkin ya aku banyak dispen dari tahun 2022 sering dispen karena banyak lomba, terus ngurus surat ini itu gitu. Jadi Tapi kan dispen juga memang boleh ya, diperbolehkan Iya, selama boleh. itu tuh untuk kejuaraan, itu kan prestasi juga Iya. gitu. Meskipun bukan di bidang akademik, non akademik itu membanggakan sekolah juga, boleh. iya, Jadi dipermudah sekali ya oleh sekolah. terus sama guru-guru pelajarannya juga. Jadi Pada baik-baik. baik. Kalau aku kan di Jakarta tuh pagi sore latihan. Jadi siang itu cuman ada space beberapa jam untuk
istirahat. Nah, aku kan suka minta gitu pelajarannya Bu gimana. Sampai lagi pelatnas pun minta pelajaran. Ya karena kan takutnya ketinggalan gitu kan. Keren. Tugas-tugasnya. Jadi aku minta, Bu maaf, saya kan gak masuk. Jadi tugasnya apa? Jadi ada beberapa guru yang cuma memberi beberapa tugas. Ada yang gak memberi tugas, bilang aja ya udah nggak apa-apa, fokus aja di sana gitu. Berarti bukan tidak memberi tugas ya, tugasnya itu iya nanti. Karena dispen itu nanti mungkin setelah pulang nih harus nyusul. Nah pas kemarin pulang ditanya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti aja katanya. Tapi dikerjain kan nanti ya? Belum dikasih, tugasnya belum dikasih. Oke, mudah-mudahan segera dikasih ya, biar tidak tertinggal. Oke. Tadi kan dukungan sekolah nih. Kalau dukungan orang tua yang paling terasa, meskipun jelas ya dari kelas 3 SD itu udah dileskan renang, itu tuh dukungan support system yang luar biasa kan ya dari orang tua. Gimana nih sekarang udah lihat anaknya ke pelatnas gitu? Ya pastinya bangga banget kan. Bangga banget ya. Teh Echa kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh iya, berarti masih panjang ya. Masih. Cita-cita menjadi apa? Cita-cita mau jadi poluan. Oh gitu, kirain mau jadi atlet. Ya atlet juga. Atlet. Terus tapi mau jadi poluan. Jadi tapi bukan masuk polo air gara-gara mau jadi poluan kan? Bukan. Emang tadinya kan hobi renang, jadi polo air. Jadi gitu. Polo air. Kenapa nggak jadi atlet renang? Ya karena itu banyak saingan. Kalau renang itu udah beribu-ribu orang. Kalau polo air tuh masih terjangkau lah. Soalnya kan masih banyak yang nggak tahu. Kalau di sekolah sendiri nih banyak nggak atlet polo air? Nggak ada. Cuma satu? Iya. Jadi bintangnya lah ya. Iya. Oke, siap. Nah, Teh Echa, tadi kan kita udah berbicara tentang renang, dukungan sekolah, dukungan orang tua, termasuk cita-cita mau jadi poluan. Nah, ada nggak sih sosok gitu yang menginspirasi seorang Teh Echa di bidang polo air? Dan kenapa harus beliau inspiratornya? Ya kalau inspirasi tuh banyak sih ya dari polo air luar negeri. Itu juga siapa? Ada dari USA kayak gitu. Siapa namanya? Namanya itu Rahel. Iya Rahel namanya. Rahel Fatal gitu deh. Pemain luar negeri, udah Olimpik 2 kali gitu. Kenapa suka sama Rahel? Ya kan pertama dia mainnya bagus, terus udah Olimpik 2 kali emas kan USA gitu. Terus banyak juga inspirasi di senior aku Jawa Barat yang paling terdekat seniornya itu yang bisa dilihat kan barengan latihan gitu. Jadi siapa? Ada namanya Ayu Safitri, terus Safitri. Kak ini juga Kak siapa namanya? Kak Hana Firdaus. Oke, berarti Ayu Safitri sama Kak Hana. Mudah-mudahan nih Kak Ayu sama Kak Hana nonton podcast ya. Ini ada idolanya. Nanti bisa ketemu ya, bisa dilatih lagi, bisa sharing. Oke, berarti udah banyak nih. Nggak salah dong ya milih polo air. Ternyata di Jawa Barat juga ada yang dijadiin idola sama Teh Echa sendiri. Oke. Nah, pengen tahu dong Teh Echa, proses yang Teh Echa lakukan, trik-trik mungkin ya, latihan, disiplinnya seperti apa sampai bisa lolos di pelatnas hingga bisa ikut kejuaraan-kejuaraan nasional, internasional pernah gak sih? Belum. Oh belum. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, sok boleh diceritain. Jadi cara latihannya gitu ya. Awal-awal aku cuma latihan polo air aja. Jadi kalau polo air tuh cuma 3 kali seminggu. Nah di situ aku masih ketinggalan jauh, jadi disuruh orang tua tuh untuk latihan renang tambahan. Jadi ada renang, polo air juga jadi selang-seling. Misalnya hari pertama renang, hari kedua polo air, ketiga renang gitu. Terus diajarin ayah juga pagi-pagi gitu kan, sebelum berangkat sekolah jam 5 subuh tuh lari pagi, kelilingin komplek aja gitu, terus fisik sedikit, habis itu baru sekolah gitu. Berarti selain renang, fisik juga harus kuat ya. Kalau di polo air itu. Kalau tekniknya memang selain renang, apalagi yang dibutuhin ketika polo air? Renang, terus ya teknik kayak main basket gitu. Oh, itu juga harus punya ya? Kirain itu cuma lempar doang. Maksudnya kan ada teknik-tekniknya gitu. Terus ada juga gulatnya. Ada gulat? Iya, karena kan berebut bolanya itu nggak cuman pegang bola dioper, pasti ada berebutannya, bisa juga ditarik, bisa ditendang gitu. Berarti bener ya, fisiknya tuh harus bener-bener kuat ketika di polo air. Teh Echa belajar nggak gulat?
nggak belajar gulat, cuman ya kalau misalnya kita ditenda gitu ya lawan aja gitu. Itu masuk pelanggaran nggak? Apa boleh? Ya kalau misalnya kita lakuinnya nggak dilihat wasit di dalam air gitu boleh. Tapi kalau dilihat wasit kelihatan nendang gitu, narik, bisa dikeluarin gitu. Oh, itu masuk pelanggaran berarti iya. ya. Berarti banyak sekali yang kita ambil ya hari ini, bahwa ketika polo air itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pokoknya malah main lempar-lempar bola aja di kolam, enggak. Ada teknik gulatnya, ada fisiknya yang harus kuat, dan yang paling penting adalah teknik dasar renangnya yang harus benar-benar diolah dan dilatih ya. Dan ternyata tadi kata Teh Echa pernah mengalami kegagalan. Bener ya, jadi terus dilatih lagi renangnya dan membuktikan sekarang ketika terus-terusan dilatih, terus-terusan diasah, Teh Echa bisa masuk pelatnas. Mudah-mudahan nanti mah ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Amin. Nah, Teh Echa, ada nggak nih himbauan untuk yang mau ikut polo air harus seperti apa? Ya, himbauan. Jadi masuk polo air tuh gampang sih. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa renang, bisa aja tanya ke pelatih renangnya, Pak saya mau masuk polo air, atau banyak kan cabang lain yang dari renang itu. Jadi nggak hanya renang aja, bisa kita loncat indah, bisa renang indah, bisa polo air. Itu gimana pelatih juga sih, kadang pelatih yang banyak misalnya banyak kenalan di polo air atau di cabang lain gitu, jadi bisa disalurin sama pelatih sendiri. Bisa disalurin berarti ya, yang penting kita masuk renang dulu, nanti kita expertnya di mana, menonjolnya kemana. Oke, berarti Teh Echa masuk polo air teh berkat pelatih disalurin ke sana. Iya. Nah Teh Echa, kita ada segmen ya, segmen ketiga tentang pilih kata. Kalau misalkan individu dan regu, aku pilih regu. Kenapa? Karena kan dari polo air kita beregu, jadi pasti lebih seringnya kita main beregu. Kalau renang ya baru individu. Oke, jadi kalau misalkan disuruh milih individu dan regu, tetap milih regu. Oke. Kalau renang dan gulat? Renang. Kenapa? Karena kalau aku di polo air tuh lebih mending bolak-balik renang daripada harus berantem merebutin bola gitu. Jadi lebih mending berenang bolak-balik aja gitu daripada berantem, soalnya lebih capek terus beresiko gitu. Beresiko ya, tetap meskipun di dalam air ya. Iya. Oke. Terus sepak bola, bola basket. Kenapa? Karena kan kalau polo air pakai tangan ya, jadi kita udah bisa ngontrol tangan. Kalau sepak bola kan pakai kaki, jadi belum bisa gitu. Jadi polo air nggak boleh ya sepak bola di bawah? Nggak boleh, nggak bisa juga. Jadi emang harus di atas ya. Iya. Oke. Nah, rebahan atau bergerak? Bergerak. Karena ya kalau rebahan nggak akan ada habisnya. Kalau rebahan terus susah mau geraknya gitu. Oke, kalau bergerak berarti pasti ujungnya berprestasi. Kalau rebahan tetap aja gitu ya, mau berapapun. Susah kalau udah rebahan, mulainya susah. Oke. Malas-malas. Susah. Oke. Teh Echa, dari sekian banyak pengalaman polo air ini, tanggapan yang paling responsif dari orang tua yang mana? Maksudnya tanggapan, jadi respon yang paling positif dari orang tua itu yang mana? Iya kan bangga banget waktu masuk pelatnas. Kaget juga. Kaget? Iya. Gimana coba ekspresi kagetnya? Kayak kenapa bisa masuk gitu kan. Terus ada ayah juga bilang, ya kan masuk makanya latihan lagi yang lebih keras gitu, kan gak sia-sia latihannya gitu. Oke, jadi itu ya respon positif dari orang tua. Seolah tidak percaya seorang Teh Echa itu bisa masuk pelatnas bidang polo air. Nah, wargi cadisdik, mungkin banyak sekali pengalaman yang Teh Echa bagikan yang sangat berharga pada hari ini, bahwa ketika kita memilih sesuatu yang tidak dipilih orang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Teh Echa mungkin memilih yang tidak banyak dipilih, polo air siapa yang tahu. Tapi sekarang setelah ada di podcast ini, kita semua banyak pengalaman, banyak sekali hal-hal berharga yang bisa dibagikan oleh seorang Teh Echa. Yuk ikut polo air. Ketika Echa bisa berprestasi, kenapa kita tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
comment, and subscribe.